Tuhan, pada saat malam hari kembali sampai hadapan Tuhan, kami kembali menguji Engkau, kami menyembah Engkau, kami menyembah Tuhan. Biar Kau sucikan setiap hati dan pikiran kami, Kau berikan yang terbaik untuk menyembah anak-anak Tuhan. Rabi yang Yesus, para baik atau pada malam hari ini, kami lagi membawa yang berkata firman. Kami serahkan kepada kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan berpujian lebih dari kurang. Kebaikan
Pada saat malam hari ini kita boleh ada bersama-sama. Baik, puji Tuhan.
Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Saya sudah pernah membawakan ayat ini sebagai ayat paralel, tapi pada saat pagi malam hari ini biarlah ayat ini menjadi ayat nats bagi kita semua. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan bersyukur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Dia memohon kepada Yesus untuk memsusahkan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anaknya dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rumah-rumah yang berjatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Injil Matius, judul perikopnya adalah perempuan Kanaan. Tetapi di kitab Injil Markus di sini tulis adalah perempuan Sirofenisia. Waktu saya melihat memang berbicara tentang perempuan Kanaan, di mana bukan etnis tapi tempat tinggal, keberadaan perempuan itu. Tetapi sesungguhnya perempuan ini etnisnya adalah Fenisia, adalah dia bangsa Romawi, ya, orang Yunani. Dia ini bangsa Romawi, Yunani, dan bukan orang Yahudi. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu Saudara, saya melihat di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 dikatakan dia ini adalah seorang ibu, perempuan, seorang ibu punya anak perempuan. Tetapi anak perempuannya dikatakan dia kerasukan setan. Kalau kita melihat orang-orang yang memang kerasukan setan hari-hari ini, biasanya kalau di kampung-kampung itu bukan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, tetapi mereka dipasung, diikat. Kenapa? Karena seringkali mengamuk. Dan biasanya orang yang sedang seperti ini bagikan seperti orang yang gila. Kenapa? Karena dia akan lepaskan baju, dia akan telanjang ke kanan dan ke kiri, karena memang dia sudah dirasuki oleh roh jahat. Dan biasanya diikat, dipasung kalau zaman sekarang. Tapi saya melihat seorang ibu ini, dia mencintai anaknya yang perempuan ini gak tega. Ada masalah, ada persoalan yang sangat berat yang dia alami. Dan biasanya orang yang kerasukan setan, karena waktu zaman saya masih pemuda remaja, di tempat gereja lama saya, ya, ada beberapa waktu itu, sampai hari itu saya tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak ngapa-ngapain karena terbayang-bayang. Karena pada waktu itu, waktu saya masih umur 17-an, 16-17, kami di gereja bersama-sama mendoakan jemaat yang kerasukan setan. Dan hari itu, pada waktu itu, yang kerasukan setan tidak hanya satu. Setelah saya ini kemasukan. Jadi, dan itu prosesnya lama sekali. Dan saya melihat pada waktu sangat mencekam dan menakutkan. Ini ibu juga yang kerasukan, dua orang ibu. Tapi saya melihat di sini, dan ini waktu perempuan ini menghadapi masalah ini, saya yakin percaya bukan masalah yang mudah, nggak mudah. Masalah yang sangat sulit, sukar. Anak gadis, anak perempuannya kerasukan setan. Dan saya tidak dicatat di sini apakah dia dirantai, apakah dia diikat. Tapi biasanya orang-orang yang seperti itu dia akan diikat, akan dipasung, atau dikunci di dalam rumah.
Artinya masalah yang begitu berat. Tetapi dalam ayat yang ke-25, ayat yang ke-26 dikatakan ketika perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia, dia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Kalau kita lihat latar belakang perempuan ini, dia adalah seorang Yunani, artinya dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan saya melihat ada hal-hal yang baik, sikap hidup yang perlu kita juga perhatikan dari perempuan Siro-Fenisia ini. Kenapa? Karena sikap hidup yang luar biasa. Dia rindu untuk melihat kuasa Tuhan terjadi atas hidupnya, terutama bagi anaknya. Dan waktu dalam ayat yang ke-26 dia katakan dia memohon kepada Tuhan. Saya pikir wanita ini bukan wanita yang memang betul latar belakangnya dia adalah orang-orang daripada bangsa Yunani. Dia tidak percaya dia bukan orang Yahudi. Tetapi dia banyak sekali mendengar tentang Yesus. Dan ketika Yesus masuk ke tempat itu, ke daerah itu, dia datang. Karena yang dikatakan dalam ayat yang ke-24, Yesus gak kepengen ada orang yang lain yang tahu tentang keberadaan kedatangan dia. Dan perempuan ini saya yakin dan percaya mencari tahu di mana Yesus. Sehingga dalam poin yang pertama, dia ini memohon, dikatakan memohon. Dan waktu dia memohon, saya yakin dan percaya dia sudah mendengar siapa itu Yesus. Dia sudah mendengar tentang berita keselamatan. Dia mendengar segala mukjizat yang Tuhan lakukan. Dan diakhiri dengan apa? Dia percaya. Karena tidak mungkin kita akan datang kepada seseorang kalau kita tidak percaya. Seandainya Bapak Ibu Saudara sakit, saya punya pengalaman tuh terhadap oma. Itu oma kalau sakit, zaman dulu itu ke dokter, itu namanya saya lupa itu. Terus siapa? Doni. Itu dokter langganannya Pak Desi Torus. Ya, langganannya. Kalau sakit dikit ke dokter Doni. Nah termasuk oma. Oma kalau ke dokter Doni cuma dengar dokternya ketawa, belum minum obat sembuh, seger. Sampai saya geli sendiri. Di sini oma, padahal kan jauh ya, dekat itu, mana itu kali sana, Cada sana. Cuma dokter itu masih muda ya, satu daerah sama oma. Jadi kalau begitu oma, Pak dokter saya sakit ini gitu, oma kan ngomongnya. Dokter cuma lagi, udah tua, belum minum obat, pulang dia udah seger. Karena oma merasa percaya, kan begitu. Biasanya kan kita seperti itu kadang-kadang. Nah perempuan ini pun karena dia udah mendengar tentang Yesus, dia percaya dan dia memohon kepada Tuhan. Tapi apakah Tuhan semudah itu memberikan satu jawaban? Tidak. Dia memohon, dia datang, dia tidak ragu-ragu. Banyak orang dengar tentang Yesus, banyak orang dengar, tapi kan seringkali ada orang yang mengeraskan hati. Sama juga pada zaman waktu itu, banyak orang yang mengeraskan hati, banyak orang yang ragu-ragu. Tapi perempuan ini dengan segenap hati waktu dia mendengar, dia percaya. Dan Alkitab katakan dalam ayat yang ke-20, dia memohon kepada Tuhan. Pembelajaran bagi kita semua, berapa kali dari kita udah dengar tentang firman Tuhan. Kita bilang kita orang percaya. Tapi masalahnya pada waktu kita memohon kepada Tuhan, kadang-kadang kita ragu-ragu. Karena jawaban Tuhan saya pikir ada 3 kan begitu ya. Jawaban Tuhan mungkin berkata, ya hari ini saya akan berikan. Saat ini juga Tuhan akan berikan. Tapi jawaban Tuhan yang kedua adalah tunggu sebentar. Tapi kadang-kadang juga ada jawaban Tuhan yang ketiga, apa yang paling tidak enak. Tidak, Tuhan gak kasih. Tapi kita seringkali berpikir, Tuhan jahat nih, Tuhan gak jawab doa saya. Tapi saya tidak percaya segala sesuatunya ada maksud yang mendatangkan satu kebaikan. Pencobaan yang kamu alami
Dia nggak ragu-ragu dan dia tidak menjelaskan artinya. Ini penting sikap yang harus kita miliki. Bahwa kita tidak hanya sekedar mendengar tentang firman Tuhan. Kita tidak hanya sekedar memohon kepada Tuhan. Tapi kita sungguh-sungguh percaya. Yang kedua, sikap yang saya lihat yang diambil oleh wanita ini adalah ayat yang ke-27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apakah kalau Bapak Ibu Saudara berkata, datang kepada saya berkata seperti ini, mungkin jawaban Bapak Ibu Saudara, wah emang kamu aja yang jadi pendeta. Karena anjing ini adalah binatang yang dinajiskan. Kalau di zaman dahulu pun kalau orang kena anjing pun dinajiskan. Orang-orang bangsa daripada Yahudi. Jadi binatangnya memang najis. Dan perempuan ini dikatakan seperti anjing, binatang yang najis. Kalau Bapak bisa saudarakan kepada Yesus, kalau dikatakan seperti anjing, tidak layak diberikan kepada anjing. Tanggapan Bapak bisa saudara seperti apa? Mungkin kita akan marah. Mungkin kita akan kecewa. Udah gak dikasih dibilang anjing. Bapak Ibu Saudara itu umpama kata datang kepada saya udah gak memberi, saya bilang Bapak Ibu Saudara, nah pasti marah. Tapi perempuan ini saya bilang dia dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dia datang kepada Yesus. Dan saya melihat begini Bapak Ibu Saudara, waktu kita datang dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya ada satu kemenangan yang Tuhan akan kerjakan. Alkitab katakan orang yang lapar dan haus akan dikenyangkan. Matius pasal 5 itu ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Kenapa? Karena dia akan dipuaskan. Kalau Bapak Ibu Saudara dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan dengan rasa lapar, dengan rasa haus, butuh kepada Tuhan, Tuhan akan puaskan. Itu ada ucapan berbahagia dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Makanya kalau orang sakit Bapak Ibu Saudara, sekalipun obat itu pahit, Bapak Ibu Saudara makan apa enggak? Makan, jika itu mendatangkan kesembuhan. Makan. Saya suka bilang begini, kalau umpama kata mohon maaf, kotoran pun mendatangkan kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara, dimakan enggak? Makan kok. Nah, kayak begitu kan? Tapi kadang-kadang kalau kita rasa kenyang, kita rasa kenyang, madu pun nih rasanya pahit. Kenapa? Karena rasa sudah kenyang, nggak butuh. Buat apa? Tapi kalau orang lapar dan haus, dia akan makan apa aja karena dia merasa lapar dan haus. Sehingga Injil Matius pasal 6 ayat 33 ayat saya ya. Saya senang sekali dengan. Kenapa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Jangan pikir kekayaan, jangan pikir segala sesuatu itu hanya bonus yang Tuhan tambahkan. Tapi menjadi satu tujuan hidup saya dan kita semua, sikap hidup yang harus kita ambil adalah kita harus mencari Tuhan, cari kebenarannya. Kalau orang cari kebenaran, saya yakin dan percaya dia pasti lapar dan haus. Lapar. Makanya setiap kali kita ibadah, kita sangat rindu sekali. Saya pengen ibadah, saya ingin berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena rasa lapar, karena rasa haus, karena kita dengan kerendahan hati, aku butuh Engkau Tuhan. Sehingga perempuan ini waktu dikatakan seperti anjing, karena dia butuh Tuhan dan dengan segala kerendahan hatinya dia datang kepada Tuhan. Coba kalau orang sombong, dia pulang gak akan terima apa-apa. Orang tinggi hati dikata seperti anjing, dia pulang. Mungkin dia bilang begini ya, bahasa saya kalau saya di gereja kayak gitu, gereja juga banyak, pendeta juga banyak, saya dibilang anjing loh, saya diungkapkan seperti anjing coba. Gereja banyak, pendeta banyak, apalagi sekarang gereja ya di mana-mana. Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu pelayanan di satu tempat dan Pak Pendeta kan membuka pelayanan daerah Aceh katanya. Kenapa? Karena sekarang pendeta lagi berbondong-bondong nih
buka pelayanan daerah raja. Karena di sana banyak orang-orang percaya. Tapi enggak. Saya seperti itu, banyak gereja di mana-mana. Ayo mau pilih yang mana? Yang bagi sembako, yang mau kasih makan, yang mau mana? Banyak. Saya kemarin dengar kesaksian itu dari seorang hamba Tuhan di daerah Kota Wonderland. Buka gereja, pengusaha buka gereja, tarikin jiwa-jiwa dari orang. Dengan apa? Cara bagi sembako, dengan cara ini, cara itu. Pelayanannya semua diambil. Nah, kalau kita penuh dengan ketinggian hati, kita sombong, waktu Tuhan berkata seperti kepada kita, kita tinggalkan mungkin. Tapi kalau kita dengan penuh kerendahan hati, mau dibilang apapun itu, saya butuh Tuhan. Saya lapar, saya haus akan firman Tuhan, saya butuh Tuhan. Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan hari ini. Kita datang ke gereja hanya sekedar datang kah? Sekedar absen kah? Mungkin takut Bu Edi ya tuh ngoceh-ngoceh, wah gitu kan ya. Enggak gitu kan. Dia pengingat, dia membantu saya mengingatkan jemaat. Ini kayak begitu kan? Daripada nanti diomelin Bu Edi kan. Kemarin dia tanya ke saya, ikut gak nih? Mereka, belum ayo, udah ngoceh-ngoceh. Dia baik, ya hatinya. Ya jadi dia wakil saya, ya bantu bagian ngomel dia ya. Nah, jadi saya udah gak darah tinggi lagi, turun darah saya. Biarkan gue ini saja ya stres. Coba kalau kita gak punya kerendahan hati, kabur. Wah, yang gereja di sini ada, kok ada dia dong, gue ini ngomel-ngomel dulu, aku pergi aja. Tapi kalau kita dengan kebetulan aku butuh Tuhan, jadi gereja di mana aja sama aja, yang model gue ini juga banyak kok di gereja mana-mana, ya kan? Nah, yang modelnya siapa lagi, yang galak-galak, yang ini banyak di gereja mana-mana. Siapa bilang di gereja, saya suka bilang begini, 12 murid Tuhan Yesus, siapa ada pengkhianat enggak? Ada, siapa? Udah, berarti 12 ada satu berkhianat kan? Yang rada-rada ngentrik begitu kan? Banyak. Lalu kita bilang gereja orang aman, sejahtera, gak ada yang ini, gak ada itu. Kata siapa? Semua gereja sama. Masalahnya sekarang hati kita ini, hati kita rendah hati enggak? Rendah hati dalam arti kata kita butuh Tuhan. Mau ke gereja manapun yang ngasih sembako apapun, kalau kita nggak butuh Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau di gereja kecil pun mungkin gak ada fasilitas apa-apa, tapi waktu kita bilang aku butuh Tuhan dengan segala kerendahan hati kita mencari Tuhan, Tuhan akan puaskan khususnya. Sehingga penting Bapak Ibu Saudara, kalau ke gereja harus penuh rasa lapar dan haus akan Tuhan. Jujur saja, saya secara pribadi dari awal mula pelayanan, saya selalu menangis kalau ibadah. Entah siapa aja yang mau Bapak Gembala atau siapa, saya selalu menangis. Saya suka nangis, bukan nangis, padahal saya orang yang keras. Tapi saya merasa aduh Tuhan, hatiku hancur dengan firman. Aku rasa lapar, aku rasa haus dan Tuhan kenyangkan hidupku. Aku butuh Tuhan. Dan seringkali saya berlutut di depan. Waktu puji-pujian lagi naikkan, saya berlutut di depan, saya menangis berlutut. Kenapa? Karena saya rasa butuh Tuhan. Itu tanpa Tuhan saya rasa saya tidak mampu berdiri. Sama kita semua Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mampu hadapi hidup ini sekarang? Kita butuh Tuhan. Dan kita perlu dengan segala kerendahan hati untuk mencari Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 33, cari dulu Tuhan. Dengan rasa apa? Lapar dan haus. Mencari Tuhan dengan lapar dan haus. Tuhan akan tambahkan segalanya hidup saya kita semua. Yang selanjutnya dalam poin yang ketiga, dengan cepat saja ayat yang ke-28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan
remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Waktu saya melihat ayat yang ke-28, ini ayat yang sungguh dahsyat. Kenapa? Perempuan itu berkata, benar Tuhan. Dia membenarkan perkataan Tuhan. Dia membenarkan yang Yesus katakan mengenai tentang anjing. Dia katakan benar Tuhan. Waktu dia berkata benar Tuhan, itu adalah perkataan imannya. Dia akan percaya, dia percaya bahwa Yesus akan menolong hidupnya. Sehingga waktu dia katakan benar Tuhan, itu merupakan satu perkataan yang menurut saya berkuasa. Karena waktu dia berkata benar Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Karena dalam ayat-ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu. Dia hanya menjawab benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia hanya berkata benar Tuhan. Benar, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, dari makanan anak-anak, makan remah-remah. Betul Tuhan. Yesus katakan, maka kata Yesus berkata kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saya melihat begini, satu hal yang luar biasa dalam ayat yang ke-28 ini adalah perkataan yang berkuasa. Pasti poin yang ketiga ini adalah perkataan yang berkuasa. Waktu dia berkata benar Tuhan, perkataannya itu berkuasa. Karena dia mengimani, dia melakukan suatu perkataan yang positif. Dia tidak lari, dia tidak menyangkal, dia tidak memungkiri, dia bisa melawan, bisa. Dia bisa berbantah, dia bisa melawan, dia bisa memungkiri. Aku kan manusia Tuhan, aku kan anjing. Tapi yang dia katakan benar Tuhan. Dan ayat yang ke-29, karena kata-katamu itu anakmu disembuhkan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, berapa banyak perkataan kita, perkataan yang sia-sia. Perkataan kita adalah perkataan yang mengecewakan. Perkataan kita adalah perkataan yang menjatuhkan. Menjatuhkan suami, kamu gak bisa apa-apa. Perkataan mungkin yang menyakiti hati istri. Mungkin juga perkataan-perkataan yang menyakiti hati anak-anak. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa perkataan-perkataan yang kita keluarkan, perkataan yang mengandung kuasa. Ini hal bahaya nih mulut nih, hati-hati. Kadang-kadang jujur saja Bapak Ibu Saudara, karena mulut seorang ibu, kadang-kadang kita bisa usir itu tetangga, bisa pindah dari rumahnya. Kenapa? Karena perkataan ibu-ibu bahaya. Tapi hari ini kita mau belajar, perkataan ini adalah perkataan yang mengandung satu kuasa. Sehingga itu perkataan, karena kita tahu perkataan kita berkuasa, perkatakanlah hal yang baik, satu hal-hal yang positif. Jangan kita berkata, saya susah, saya bukan yang susah, kita berkata. Memang kita susah, tapi saya yakin percaya Tuhan akan menolong hidup saya. Kita mungkin hari sedang sakit, kita berkata Tuhan betul aku sakit, tapi aku percaya aku akan melihat kuasa Tuhan. Hari ini kita diproses dengan segala proses kehidupan. Kita berkata Tuhan, memang betul aku sedang diproses, tapi aku akan melihat satu jalan keluar, satu kebaikan, satu berkat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupku. Banyak kan hari ini kalau orang sedang konseling, Bapak Ibu Saudara jujur saja, kalau orang konseling atau orang bercerita, apa yang dia katakan? Dia akan menjadi orang-orang yang pesimis. Pasti yang dia katakan, dia ucapkan adalah hal-hal yang pesimis. Nah hari ini kita belajar perkataan yang kita keluarkan, perkataan yang positif. Perkataan ini, karena perkataan ini mengandung satu kuasa. Jujur saja itu Flores sama dia, kalau saya sudah mulai ngomel-ngomel, Jen sama Flores sudah bilang gini, Mami stop, Mami jangan ngomong lagi.
suka kejadian. Kadang-kadang saya suka bilang Koren, udah ini aja Koren, terus dia suka ngelawan gitu. Lalu akhirnya dia begini, bener ya kata mami, harusnya aku ngikut. Bukan artinya saya doang, saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara, perkataannya mengandung satu kuasa. Satu kuasa. Jadi perkatakanlah perkataan yang positif. Perkataan. Dan waktu saya melihat hal ini, saya tertegur Bapak Saudara, mengingatkan saya kembali. Dia hanya bilang benar Tuhan, betul, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saya tahu dengan segala kerendahan hatinya dia katakan demikian. Yang kedua, saya melihat perkataan yang positif. Perkataan yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kuasa Tuhan. Perkatakanlah perkataan yang positif. Karena perkataan kita ini mengandung satu kuasa. Saya yakin dan percaya hari ini Tuhan akan menolong kita semuanya. Amin. Ya, oleh sebab itu peristiwa perempuan Sirofenisia ini bukan satu cerita abal-abal, tapi ini adalah kisah yang sesungguhnya. Kalau perempuan Fenisia menjadi percaya dan diberkati Tuhan, dia melihat kuasa Tuhan, saya yakin dan percaya hari ini saya dan kita semua akan melihat kuasa dan pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Nanti saya minta tolong Pak Stefan masuk dalam doa. Kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Kami Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa, malam hari ini kami diingatkan tentang bagaimana seorang perempuan yang mengharapkan mukjizat daripada-Mu Bapa, mempunyai sikap kerendahan hati dan iman yang luar biasa. Bantu kami Bapa, urapi kami supaya firman malam hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, yang menguatkan dan membimbing kami senantiasa, menjagai dan melindungi kami Bapa. Urapi juga hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk memberitakan firman malam hari ini. Tuhan yang memakai dia lebih dan lebih lagi, karena kami tahu segala pekerjaan yang dilakukannya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih untuk Ibu Gembala. Kita memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dengar dari firman Tuhan dapat tertanam di hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dalam keseharian kami Tuhan. Dan sebentar kami juga Tuhan akan memberikan sebuah persembahan yang Tuhan yang berkati setiap tangan kami yang memberi Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh,
Besok adalah malam jam 7 dan semua kegiatan berjalan seperti biasa. Mohon maaf, saya kurang fit ya, badan saya kurang fit gitu. Ya harusnya memang sudah sembuh, tapi karena kondisi tubuh lemah gitu ya. Jadi dari hari Sabtu itu setelah khotbah saya langsung pulang gitu. Ibadah minggu saya duduk aja kayaknya, karena perut nggak bisa diisi makanan gitu ya. Nggak bisa diisi makanan, jadi setiap mau makan itu bawaannya mual terus gitu. Nah kasih obat tetap saja begitu. Jadi solusinya saya biarin aja ya. Tapi saya percaya Tuhan akan tolong saya sebagaimana juga tolong kita semua ya. Baik, mari kita berdiri, kita akui kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Kau beri kesempatan bagi kami untuk kami kembali beribadah. Sukacita tersendiri kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berkati rumah tangga, berkati keluarga kami, berkati usaha pekerjaan kami. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak di dalam keluarga, dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan yang memperkenankan kami untuk mengalami sesuatu yang baru, sehingga kami mengalami lompatan-lompatan iman yang begitu berdampak luar biasa bagi pelayanan dan pengiringan kami kepada Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang sakit. Hamba berdoa bagi Ibu Benyo, hamba berdoa bagi Bapak Rudi, hamba berdoa bagi Ibu Simanjuntak dan jemaat Tuhan yang lain. Jamahlah mereka satu persatu. Kuasa Tuhan yang menopang dan menolong mereka. Ketika sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya damai dan sejahtera dari Allah menyertai kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memimpin hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.